pemerintah nih apa yang mereka harus berbuat? Menurut saya seperti itu sepertinya merusak citra sih, seperti kayak. Halo teman-teman, saya Andreti Tania Malelak dengan NIM 230302069. Saya sebagai moderator pada podcast kali ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Reina Rosari Elizabeth Wanda dengan NIM 230302052. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Juan Deron Ronald Jula dengan NIM 23030200072. Saya sebagai narasumber. Halo teman-teman, perkenalkan saya Kristianina Pitabeang dengan NIM 230320060. Sini saya sebagai narasumber. Terima kasih. Pada hari ini kita akan membahas tentang jalan yang ada pada Flobamora Gor Oepoi. Seperti yang teman-teman tahu, jalan itu sangat rusak ya, dengan banyak lubangnya dan juga banyak kendaraan yang sangat susah untuk berkendara di situ, terlebihnya motor. Kira-kira tanggapan teman-teman tentang jalan tersebut apa? Tanggapan saya sih itu sangat menyusahkan banyak orang sih. Lebih tepatnya kepada yang misal atlet atau orang-orang yang berkepentingan lebih banyak ke sana. Ya. Nah, ketika jalan yang saya sudah tahu kalau sudah rusak, pasti orang otomatis panas mau ke sana. Iya, apalagi sekarang musim hujan ya, pasti tergenang air. Ya. Karena masalah jalan tersebut kan itu masalah infrastruktur ya. Ya. Jadi itu sepertinya sangat merusak citra ibu kota provinsi. Iya, karena benar itu sekali. yang paling besar Ya, di NTT. ya, apalagi kan ini kan ibu kota dari Iya, ibu NTT kota sendiri ya. Kalau jalan seperti itu sepertinya merusak citra sih, Iya. seperti kayak jalan yang berlubang untuk akses keluar masuk, apalagi untuk pengendara motor itu sangat susah. Dan Apalagi sangat sekarang musim bahaya hujan. ya. Iya, genangan di mana-mana, Iya, lubang yang betul. besar. Kasihan juga ya dengan orang-orang yang sedang buru-buru dan terpaksa harus melewati jalan tersebut ya. Itu juga kan bisa meningkatkan angka kecelakaan. Iya, ya. betul, iya. Karena kerusakan jalan itu. Terus menurut teman-teman kewajiban dari pemerintah itu seperti apa? Kewajiban pemerintah ya itu menjadi tanggung jawab mereka. Seharusnya mereka itu harus peka dengan kan. Ketika kita Iya. kalau bekerja apa-apa itu pastinya yang dibutuhkan itu kepekaan. Iya, benar sekali. Tapi yang seperti kita ketahui ya, permasalahan jalan ini sudah sangat lama terbengkalai seperti itu saja. Maksudnya teman-teman juga bisa lihat dan lewat sendiri jalannya itu diperbaikinya itu sangat jarang. Bahkan sudah pernah diperbaiki pun tetap saja dia langsung rusak karena tidak langsung ditambal dengan aspal gitu. Jadi maksudnya menurut saya itu pemerintah nih apa yang mereka harus berbuat? Menurut saya mereka itu harus mencari seperti kontraktor jalan Iya, yang betul, yang benar, iya benar. Iya, sekali. jangan yang hanya Mungkin yang hanya mengerjakan mengerjakan sudah Iya, selesai, nanti iya. kalau rusak ya buat lagi dapat proyek. Karena waktu itu saya pernah melewati jalan itu dan mereka hanya menambal dengan pasir putih. Oh, iya. Ya, pasir putih. Nah, seperti yang kita ketahui ya, pasir putih itu kalau mengenai genangan air langsung habis, mengerti kan teman-teman? Kita tahu sendiri bahwa pemerintah itu kan kerja yang seperti ini, minta maaf ya, seperti yang terjadi. Iya. Orang kalau mendapatkan proyek seperti yang tadi Melissa bilang, kalau rusak kerja lagi. Iya, Itu iya, kan iya. ada unsur Iya, kerja, iya, unsur tanda kutip. korupsi. Iya. Maksudnya ini menurut pandangan Jadi kita ya. beberapa ini saja oknum. Iya, betul. Jadi sepertinya pemerintah itu harus pintar-pintar mencari kontraktor yang untuk membangun jalan tersebut Dengan sungguh-sungguh. Iya, Iya. jangan Tapi kan ada Pemerintah dari dinas PU. oh iya. Itu kan kontraktor dari pemerintah. Kalau mereka mau kerja jalan kan PU yang mendapatkan semua itu tidak bisa kita dari luar lagi. Tapi kayaknya ada info nih kalau misalnya nanti 2026 mau diperbaiki karena sekarang tuh katanya kekurangan dana. Sepertinya info iya. yang kemarin. Iya, tapi kalau tahu katanya tadi kan sudah lama ya, tapi Iya, mau diperbaiki. tapi semoga saja Nah, kita berharap tahun 2026 itu bisa diperbaiki dengan baik. Semoga karena itu jalan utama ya. Tapi saya ini ingin mengetahui menurut teman-teman solusi apa sih yang kita sebagai masyarakat atau mahasiswa bisa mengambil keputusan untuk memperbaiki jalan tersebut. Kalau solusi sebenarnya kita tidak bisa mengambil solusi untuk memperbaiki jalan, tapi untuk bersuara saja. Iya, maksudnya ya. Kita bisa
memanfaatkan seperti media yang ada sekarang. Sekarang kan kita posting apa saja pasti langsung viral. Langsung viral, ya. Apalagi kalau sesuatu yang viral itu bisa Itu kan langsung bisa diperhatikan. Iya benar, iya benar sekali. Karena itu juga bersangkutan dengan citranya mereka. Iya, tapi menurut saya kita sebagai mahasiswa pun bisa turun tangan langsung seperti mungkin berkoordinasi dengan kampus ya teman-teman untuk meminta menggalang dana seperti kita meminta dalam kutip meminta dana dari masyarakat lainnya sumbangan yang merah bisa Karena itu seperti menjadi tanggung jawab pemerintah. iya Kita tapi sudah membayar pajak, masih kita lagi yang perbaiki kita. Iya, tapi benar pemerintah maksudnya seperti iya saya sangat paham dan saya sangat mengerti dengan apa yang Anda maksud, tapi kan selama ini kita sudah berharap di pemerintah pun Betul. tidak ada kemajuan. Masih kita sudah. Iya, saya mengerti. ya seperti tidak adil gitu. Iya, iya, iya. Double pengeluaran ini masyarakat. pemerintah ini kalau mau disegel bagaimanapun mereka tidak akan perkara. Iya, iya. Betul. Mesti diviralkan dulu baru mereka bisa perkara. Iya, betul sekali. Ya. Tapi sejauh ini kalau akan tiap biasa orang bilang akan si dari go biasanya Iya. mereka inisiatif untuk tambal pakai tanah putih, tapi itu kalau musim hujan jangan Iya, iya. sih. Tapi setidaknya mereka Ada lebih inisiatif. inisiatif daripada pemerintah. Oke, tapi setelah semua yang kita bahas itu, saya ingin menanyakan tentang sudut pandang dari manajemen risiko kepada teman-teman. Ya, pasti. Kita kan juga pernah belajar ya tentang alternatif dari resiko, kita belajar tentang karakteristik dari resikonya. Nah di situ kita pernah belajar itu tentang penghindaran resiko, di mana kita menghindari resiko-resiko besarnya. Mungkin di jalan luar ini kita bisa menghindari misalnya jalan yang benar-benar rusak kali, yang tidak bisa benar-benar dilewati, itu mungkin kita bisa tutupi. Tutup dengan pasir atau batu ya. Pokoknya Iya, kita betul. harus lah. Terus yang tadi juga yang sudah kita bahas itu seperti yang menghindari itu dengan cara menambah jalan dengan tanah putih ya yang tadi yang menghalang tanah itu juga bisa. Dan yang paling terakhir pasti kita cuma bisa pasrah kan dengan keadaan, kita menunggu dari pusat yang tadi kita juga sudah bahas ya tahun 2026 itu kemungkinan bakal diperbaiki secara utuh. Jadi besar harapan kita kepada Pemerintah pemerintah betul sekali. bisa diperbaiki. Ya karena kita rakyat kecil ya. Iya. Kita hanya bisa bersuara. Iya. Bisa bertindak. Bersuara tapi supaya memang pertemuan itu sudah diperkar. Iya betul. Kita mengatasi keadaan ini supaya semua kita tuh nyaman. Dan orang-orang yang datang sini itu kan sebagai muka dari ibu kota. Iya, Iya, kita ini kota paling terbesar ya, dan paling maju, ibu kota, dan ternyata kita masih memiliki jalan utama yang menuju tempat penting seperti itu masih rusak, itu sangat merugikan kita sendiri ya. Begitu kan akses jalan dekat instansi-instansi. Iya, dan saya besar, iya betul sekali. Bahkan di sekitaran situ pun ada tempat makan dari NTT juga kan di situ ada di depan kantor menteri. Saya nanti kalau saya jadi pemerintah. Iya. Jadi gubernur Amin. ternyata Oke, mungkin itu sekian dari pertanyaan dan kesimpulan yang kita bisa ambil. Terima kasih untuk Sudah, saya ngomong dulu. Boleh. Oh boleh. Nanti tak tahu. Pokoknya dari kerusakan jalan ini tuh kita tuh dapat melihat ini tuh bukan cuma melemahnya pengelolaan risiko sejak tahap perencanaan. Pokoknya ini tuh memang dari tahap awalnya, dari tahap perencanaannya, penganggaran hingga pemeliharaan infrastrukturnya itu makanya bisa sampai sekarang ini. tapi kalau saya dulu sekarang ini Iya. tapi saya lihat dari mereka itu baru 100 hari lebih kerja tapi sudah nampak apa yang bisa terjadi. Iya, Saya itu, berharap mungkin iya. mereka bisa memberi dampak lebih Iya betul. memperhatikan apa yang kurang. Apalagi mereka juga terkenal dengan sering mendengarkan suara rakyat secara langsung ya. Karena sekarang kan kita sudah menggunakan media sosial dan banyak sekali orang-orang yang bersuara di media sosial. Oke, mungkin itu saja pendapat dari teman-teman. Maka kita sudah podcast ini di sini. Sampai jumpa lagi. Dadah. Bye.